PSSI, Pak Eri, Pak Arya sedang bekerja keras untuk pendekatan dengan pemain diaspora yang bermain di Liga Eropa supaya mereka bisa membela dan juga bisa bermain untuk timnas Indonesia. Karena kita ketahui kalau timnas Indonesia sedang proses buat kualifikasi Piala Dunia, target kita adalah untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, untuk bisa lolos ke Piala Dunia, kita tentunya butuh pemain-pemain yang berkualitas, pemain-pemain yang bagus. Dan ini juga disebut dengan pemain grade A, baik dari Prediksi line-up Timnas Indonesia vs Jepang jika diperkuat Hairorye Dewal, Mauro Zelstra dan Kevin Dix siap bersaing. Naturalisasi is always tactical move gitu. Jadi ibaratnya ini bukan strategik jangka panjang, tapi ini adalah tactical move gitu, di mana Pak Kun sendiri juga arahannya terus untuk membangun fondasinya dari pembinaan di bawah, mulai dari areanya memperbanyak instruktur yang bisa dijangkau di seluruh provinsi di Indonesia dan akan meningkatkan jumlah kepelatihan tidak hanya double ataupun triple, kita inginnya hampir 10 kali lipat, dan ini atas bantuan dari Kemenpora juga gitu yang benar-benar mendukung program ini. Prediksi line-up Timnas Indonesia vs Jepang di matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia jika diperkuat Hairorye Dewal, Mauro Zelstra dan Kevin Dix akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia vs Jepang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jelang menghadapi laga mahasulit kontra Jepang, Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan 3 pemain keturunan sekaligus. Selain Kevin Dix, 2 nama lain adalah Hairorye Dewal Royal Antwerp FC, dan Mauro Zelstra FC Volendam U21. Info salaman Kevin Dix dengan Ketum PSSI Erick Thohir sebenarnya sudah saya terima sekitar 3 minggu yang lalu. Kevin Dix akan dinaturalisasi dengan 2 nama lainnya, yakni Mauro Zelstra dan Hairorye Dewal, kata pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede. Saya kurang tahu persis kenapa Kevin Dix yang baru datang dan mungkin yang 2 lain akan menyusul. Sekali lagi, informasi ini saya dapat sumber yang terpercaya, lanjut Bung Harpa. Belum diketahui secara pasti kapan 3 nama di atas akan menjalani Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI. Harapannya berkas naturalisasi 3 nama di atas cepat diproses layaknya Kelvin Verdong, Miss Hilgers dan Eleanor Reijenders yang kelar kurang dari sebulan. Jika 3 nama di atas bergabung sebelum melawan Jepang, formasi apa yang akan diterapkan pelatih Timnas Indonesia Sintayong? Pelatih 54 tahun ini tetap mengandalkan formasi 3-4-3. Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Maarten Paes. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Miss Hilgers, Jay Izes dan Rizky Ridho. Untuk wingback kanan ada Kevin Dix dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Sementara untuk duet gelandang sentral ada Tom Haye dan Hairorye Dewal. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Ragnar Oratmangun akan bertugas sebagai winger kanan, Rafael Struijk winger kiri, dan Mauro Zelstra penyerang tengah. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Ragnar Oratmangun akan bertugas sebagai winger kanan, Rafael Struijk winger kiri, dan Mauro Zelstra penyerang tengah. Ujian berat memang sudah menanti Timnas Indonesia saat harus dipertemukan dengan Jepang sekaligus Arab Saudi pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026, bulan depan. Meskipun akan bermain sebagai tuan rumah, amunisi yang dimiliki Timnas Indonesia tampaknya belum cukup untuk mengimbangi 2 lawannya tersebut, terutama Jepang. Status Jepang sebagai negara langganan Piala Dunia hingga menempati posisi terbaik negara Asia di ranking FIFA sudah cukup menjadi buktinya. Ditambah, skuad yang dimiliki Jepang tergolong sangat mewah dan mumpuni, bahkan bisa disebut beda kelas dibandingkan Timnas Indonesia. Berkaca dari fakta tersebut, Timnas Indonesia harus menurunkan kekuatan terbaiknya agar bisa merepotkan sekaligus mencuri poin dari tangan Jepang. Nama Kevin Dix tentu menjadi amunisi teranyar yang diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Jepang. Namun sebelum bisa memperkuat skuad Garuda, Kevin Dix harus menyelesaikan segala proses naturalisasinya terlebih dahulu untuk menjadi WNI.
Dan proses naturalisasi pemain Copenhagen itu saat ini tengah diproses setahap demi tahap agar segera selesai tepat waktu. Menariknya, ternyata pada waktu bersamaan, PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi dua pemain lainnya yang berbeda posisi. Bahkan, dua pemain yang disebut menjadi target naturalisasi timnas Indonesia berikutnya itu merupakan pemain yang bakal melengkapi puzzle Garuda. Ialah Mauro Zelstra dan Hairorye Dewal yang disebut-sebut menjadi dua pemain anyar naturalisasi yang tengah dikebut PSSI untuk bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang. Kepastian merapatnya Zelstra dan Rye Dewal ke timnas Indonesia dikonfirmasi oleh Bung Harpa lewat official YouTube pribadinya. Kevin Dix sudah salaman dengan Erick Thohir, sebentar lagi Mauro Zelstra dan Hairorye Dewal. Info ini saya dapat dari sumber yang terpercaya, kata Bung Harpa melalui YouTube pribadinya. Informasi ini saya terimanya sekitar bulan September lalu. Sepertinya Kevin Dix bersama Mauro Zelstra dan Hairorye Dewal diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di GBK, tukasnya. Untuk nama pertama yakni Mauro Zelstra, proses naturalisasinya sebenarnya sudah tercium lama. Bahkan, sang pemain sendiri telah mengungkapkan secara terbuka soal perkembangan prosesnya. Saat menjalani sesi wawancara dalam podcast Yusa Nugraha, Zelstra pun pernah mengungkapkan bahwa proses naturalisasi sedang tahap pengecekan berkas. Lalu, Arya Sinulinga selaku exco PSSI juga pernah mengatakan proses naturalisasi Zelstra tengah berjalan. Hal itu seakan menunjukkan kepindahan kewarganegaraan pemain berposisi penyerang itu kian dekat. Kehadiran Zelstra tentu akan membuat lini serang timnas Indonesia lebih bertaring melawan Jepang. Lalu untuk nama pemain yang kedua, kehadirannya diharapkan bisa menambah soliditas lini tengah. Keberadaan Hairorye Dewal memang dibutuhkan timnas Indonesia sebagai pendukung peran Tom Haye. Terkait proses naturalisasi yang dijalani ex-pemain Crystal Palace tersebut, PSSI diyakini sudah membahas hal sembari menunggu penyelesaian akhirnya. Jika dua nama pemain tersebut selesai proses naturalisasinya dan berkesempatan melawan Jepang, maka peluang timnas Indonesia untuk mencuri poin dari Jepang akan terbuka lebar dengan hadirnya para pemain Garuda di setiap lininya. Layak dinanti apakah isu liar yang menyebut bahwa proses naturalisasi tiga pemain tersebut tengah dikebut agar bisa diturunkan saat melawan Jepang. Setiap bulan ada saja rumor pemain keturunan yang bergabung dengan timnas Indonesia.